komitmen tidak hanya dari pemerintah pusat, karena sebetulnya juga bisa dibantu dari pemerintahan kabupaten. Nah, pemerintah Kabupaten Purworejo, ini Bapak Bupati, Wakil Bupati, mungkin cobalah dibayangkan ketika TPP ini diambil semuanya, ditarik semuanya ke pusat, bagaimana pendampingan dan fasilitasi pemerintahan desa. Tentu dinas tidak mampu kalau tidak dibantu oleh pendamping. Nah, sehingga mungkin ada kalanya, ada baiknya juga Pak Bupati memberikan perhatian terhadap TPP di Kabupaten Purworejo ini untuk memberikan tambahan insentif bagi teman-teman di TPP. Asosiasi yang bernama Asosiasi Pendamping Masyarakat dan Desa Nusantara. Nah, sudah terbentuk juga di Provinsi Jawa Tengah dan di 29 kabupaten. Salah satunya di Kabupaten Purworejo. Tadi pengurusnya sudah dikukuhkan untuk berkomitmen bersama-sama memperjuangkan kepentingan dan juga upaya pemberdayaan ya, baik untuk pendamping desa maupun masyarakat secara umum. Ini organisasi profesi ya, TPP, dan juga para pegiat desa yang mereka memang mau intens dan terus mengembangkan pembangunan dan pemberdayaan yang ada di desa. Masih seputar itu Mas, tugas-tugas kita. Yang terdekat TPP ini kan akan sertifikasi, melakukan sertifikasi kompetensi seluruh tenaga pendamping profesional di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah dan Kabupaten Purworejo. Jumlahnya kalau di Jawa Tengah 3.103 total tenaga pendamping profesional. Bisa juga para pegiat desa juga bisa bergabung bersama. Itu ibarat Superman Mas. Iya, karena regulasi di desa atau berkaitan dengan desa itu setiap tahun itu berubahnya ya memang karena begitu continue ya. Ada regulasi yang bisa dipakai terus-menerus, tapi ada regulasi yang setiap tahun berubah. Contohnya peraturan Menteri Desa terkait dengan prioritas penggunaan dana desa. Pada setiap tahunnya pasti akan ada perubahan. Kemudian peraturan Menteri Keuangan terkait dengan pengelolaan dana desa itu juga pasti setiap tahunnya ada perubahan. Sehingga teman-teman ini sudah terbiasa untuk belajar cepat atas kebijakan dan regulasi yang ada. Nah, tentu tidak lepas dari pengadministrasian yang ada di pemerintahan desa, karena kaitannya dengan penyaluran dan pencairan dana desa itu kan tidak lepas dari tata kelola keuangan ya dan pemerintahan desa yang bersumber dari beberapa regulasi yang tadi saya sebutkan. TPP ini kan masih dalam nomenklatur keuangan, itu masih barang dan jasa, ya, belum pegawai. Sehingga mohon mungkin kiranya pemerintah atau Presiden Jokowi bisa memperhatikan betapa TPP ini benar-benar bisa dirasakan kemanfaatannya oleh kepala desa, pemerintahan desa dan masyarakat desa, sehingga kesejahteraannya juga mohon untuk diperhatikan. Satu, terkait dengan status ya, statusnya pegawai, bukan lagi barang dan jasa dalam nomenklatur keuangan. Yang kedua, soal kontraktual, apapun kalau kontrak 1 tahunan, walaupun itu berlanjut setiap tahunnya ya, kami dari 2016 sampai dengan sekarang. Namun yang namanya orang bekerja itu kan tidak ada kepastian ya, tidak ada kepastian hukum, sehingga mungkin ada kebijakan yang lebih memberikan kepastian hukum dari pemerintah terhadap tenaga pendamping profesional ini untuk keberlanjutan, karena undang-undang desa ini kan memang mengamanatkan ya keberadaan pendamping desa. Itu. Yang ketiga tentu yang sering digaungkan teman-teman ya, kenaikan upah. Karena kami ini terstruktur Mas, ada tenaga ahli, ada pendamping desa, ada pendamping lokal desa. Pendamping lokal desa ini kebanyakan masih di bawah UMR dan jauh di bawah UMR.
dan tidak ada lagi tambahan gaji-gaji lain. Kalau mungkin PNS itu ada gaji ke-13, ke-14, 15, 16 gitu. Kalau kami hanya gaji itu saja. Ya, itu pun sifatnya namanya honorarium ya, honorarium dan bantuan operasional yang di bawah UMR untuk pendamping lokal desa. Nah, ini mohon komitmen tidak hanya dari pemerintah pusat, karena sebetulnya juga bisa dibantu dari pemerintahan kabupaten. Nah, pemerintah Kabupaten Purworejo, ini Bapak Bupati, Wakil Bupati, mungkin cobalah dibayangkan ketika TPP ini diambil semuanya, ditarik semuanya ke pusat, bagaimana pendampingan dan fasilitasi pemerintahan desa. Tentu dinas tidak mampu kalau tidak dibantu oleh pendamping. Nah, sehingga mungkin ada kalanya, ada baiknya juga Pak Bupati memberikan perhatian terhadap TPP di Kabupaten Purworejo ini untuk memberikan tambahan insentif bagi teman-teman di TPP. Totalnya ada 154, itu ada TA ada 6 orang, kemudian PD-nya itu ada 50 orang, kemudian PLD-nya 90. Nah, di masing-masing kecamatan ada yang namanya Porcam. Porcam itu ya membawahi teman-teman PD dan PLD. Itu setiap kecamatan ada. Kalau PD itu kan pendamping desa nih, itu bertempat di kecamatan dan membawa satu kecamatan. Tapi kalau PLD itu hanya 3 sampai 4 PLD. Nah, kepala desa itu membawai atau diberi tugas untuk mendampingi 3 sampai maksimal 4 desa. Asosiasi yang baru. Nah, kebetulan juga belum lama ini dideklarasikan di tingkat pusat, dan kebetulan juga ketuanya itu adalah Kornas TPP, Koordinator Nasional Tenaga Pendamping Profesional. Nah, kemudian di tingkat provinsi itu juga kebetulan ketuanya adalah Koordinator Tenaga Pendamping Profesional Provinsi Jawa Tengah. Nah, kebetulan di Purworejo saya ditunjuk oleh teman-teman untuk menjadi koordinator ketua Asosiasi Pendamping Masyarakat dan terdekat adalah untuk persiapan teman-teman sertifikasi, terutama yang PLD itu akan dilaksanakan bulan depan. Nah, ini yang mendesak. Nah, nanti tugasnya adalah dari asosiasi ini adalah memberikan bimbingan teknis apa-apa sih yang sebenarnya diperlukan untuk kebutuhan sertifikasi, dari penyiapan portofolionya, dokumennya, dan seterusnya. Dengan adanya asosiasi ini tentu nanti mudah-mudahan bisa memberi manfaat, terutama karena syarat untuk perpanjangan kontrak itu kalau dalam Permendes itu harus ada sertifikasi. Kemudian ketika nanti teman-teman pendamping semua sudah tersertifikasi, harapannya nanti kita memang mengusulkan agar teman-teman tidak hanya kemudian di kontraknya tahunan, syukur-syukur bisa nanti diusulkan untuk menjadi P3K. Itu harapan daripada teman-teman pendamping. Orang adalah baru masuk di barang dan jasa. Sebenarnya kalau nomenklaturnya itu di belanja pegawai, itu sebenarnya lebih mudah. Nah, ini yang coba dari Gus Menteri Desa itu menyampaikan sedang diusulkan ke Kementerian Keuangan agar nomenklaturnya pendamping tenaga pendamping itu masuk menjadi belanja pegawai agar bisa nanti menjadi bagian dari P3K.